Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja atau UKIN, serta para dosen di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dengan nomor NIM 2403117119. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Wali Songo Semarang tahun 2025, sekaligus guru mata pelajaran fikih di MTS Al Khairiyah Margagiri, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mempersembahkan praktik mengajar atau uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 di kelas 7 dengan materi sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Kita duduk siap sebelum belajar. Marilah membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai ya, Bapak absen terlebih dahulu. Aura, Evi Hayati, Eka Pratama, hadir. Barang, Fatia, Ungki, Ringki. Oke, alhamdulillah ya, Bapak absen semuanya hadir ya. Berarti sebelum pembelajaran dimulai ya, kita cek dulu kerapihan ya, mulai dari meja ataupun tempat kalian untuk belajar. Coba silakan dicek, sudah rapi semuanya? Oke, untuk memulai ini ya, biar semangat kita lebih menggebu-gebu ya, sehingga dengan semangat itu ada hadis mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil ya. Bapak kasih es breaking dulu atau yel-yel ya. Yel-yel seperti apa? Jadi tepuk semangat ya. Jadi kalau kata Bapak, tepuk semangat, semangat, semangat ya. Coba siap semuanya? Siap. Oke, dimulai. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, kasih aplaus buat kita. Insyaallah materi yang akan kita bahas yaitu tentang sholat yang 1 minggu sekali. Coba kalian pecahkan ataupun kalian cari apa sih sholat seminggu sekali itu, karena mungkin kalian tahu sholat itu ada sholat harian, ada sholat mingguan. Kira-kira sholat yang harian itu sholat apa aja? Sholat 5 waktu. Contohnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Namun ada sholat mingguan. Sholat apa namanya? Sholat
Oke, ya. Ini Bapak akan menampilkan materi melalui PPT ya, ataupun PowerPoint. Nah, ini gambar apa? Orang sujud atau orang sholat. Ini gambar apa? Orang sedang berkhutbah. Berarti ini pembahasannya tentang sholat Jumat. Oke, sebelum memasuki materi ini ya, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu ya terkait materi sebelumnya ya. Materi apa yang telah kita bahas minggu kemarin? Sholat berjamaah ya. Ada yang tahu nggak sholat jamaah itu apa? Ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang bertindak sebagai imam dan lainnya sebagai makmum dengan cara yang ditentukan. Oke, kasih aplaus luar biasa. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran ataupun target apa saja nih yang harus dicapai oleh kalian. Ya, yang pertama menunjukkan keimanan terhadap Allah sebagai al-wahid dan al-wakil bagi umat manusia melalui sholat Jumat. Yang kedua, membuktikan keimanan terhadap Allah sebagai al-wahid dan al-wakil sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada Allah melalui pembiasaan sholat Jumat. Yang selanjutnya menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat. Ya, dalil sholat Jumat membedakan syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, mensimulasikan pelaksanaan dua khutbah dan mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat Jumat baik yang diwajibkan ataupun yang disunahkan. Oke, jadi yang pertama itu menunjukkan keimanan kita terhadap Allah. Ya, jadi diharapkan setelah kita memulai materi ini, pembelajaran hari ini, mudah-mudahan sholat Jumat kita semakin rajin ya, karena ini adalah wajib supaya keimanan kita senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk selanjutnya yaitu kaitan dengan sholat Jumat ya. Sebelum Bapak jelaskan apa itu sholat Jumat ya, khususnya laki-laki nih, karena wajib bagi laki-laki sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat mengganti sholat zuhur di hari Jumat yang dilakukan oleh muslimat yang sudah balik. Oke, kasih aplaus. Luar biasa. Oke, coba kita buktikan. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki ya. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah ya. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat ya, dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur, dan sholat Jumat juga hukumnya wajib. Barangkali di sini ada yang tahu dalil Al-Quran ataupun hukum dasar tentang pelaksanaan sholat Jumat, bahwa sholat Jumat itu wajib. Ada yang tahu surat apa? Ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Oke, kasih aplaus. Wah, luar biasa nih. Kelas 7-nya Masya Allah. Ya, coba kita buktikan. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Nah, fardu ain itu apa sih? Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Oke, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu atau Muslim. Jadi fardu ain itu tidak bisa diwakilkan. Kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu cukup hanya sebagian boleh, tapi kalau fardu ain itu wajib, tiap pribadi itu wajib melaksanakan sholat. Yang artinya sholat Jumat. Nah, jadi hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa ya, berakal sehat, merdeka, dan tidak sedang dalam keadaan musafir. Nah, di sini tertera firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 9. Yuk coba kita baca bareng-bareng ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru melaksanakan salat hari Jumat, maka setelah mengingat Allah dan meninggalkan perbuatan diri, dan demikian itu lebih baik dari Nah, di sini ada kalimat fas'au ya. Apabila diseru atau telah diseru maka untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Nah, inilah yang menjadi landasan bahwa sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib. Oke, next. Nah, sekarang syarat wajib sholat Jumat. Di sini ada beberapa syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib yang harus dipenuhi seorang dalam melaksanakan sholat Jumat antara lain yang pertama harus beragama Islam. Coba Bapak tanya, boleh nggak orang non Muslim atau orang kafir melaksanakan sholat Jumat? Apakah terhukum wajib? Tidak. Kenapa? Karena syarat wajib sholat itu beragama Islam. Ya, karena syarat wajib sholat Jumat harus beragama Islam. Oke, kasih hapus lagi dong. Ini siapa? Alif Dikri, Masya Allah. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat Jumat adalah balik atau dewasa. Jadi sholat Jumat tidak bisa dilakukan ya atau tidak wajib bagi anak kecil ya yang belum balik. Jadi kalau kalian sudah merasa balik atau dewasa, maka kalian terhukum atau sudah wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya. Kemudian yang ketiga berakal. Apa sih berakal itu? Berakal apa? Waras. Ya betul, waras. Jadi berakal itu dia akalnya sehat, waras, tidak gila. Jadi mohon maaf, kalau misalkan ada orang gila, ya, nah itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Akalnya tidak sehat, ya. Tapi mudah-mudahan kita semua akalnya selalu sehat, akalnya selalu waras. Amin. Ya. Kemudian selanjutnya laki-laki, ya. Jadi yang menjadi syarat wajib sholat Jumat adalah laki-laki. Oke, Bapak. Tanya kembali, bagaimana hukumnya bagi perempuan yang melaksanakan sholat Jumat? Apakah wajib? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Perempuan lebih baik sholat Jumat. Nah, perempuan lebih baik sholat duhur. Boleh melaksanakan sholat Jumat tapi tidak wajib, tetapi terhukum sunnah. Makanya wajib mengerjakan sholat duhur. Ya. Next. Kemudian yang kelima yaitu merdeka. Merdeka itu perjualbelikan, ya, jadi dia bebas. Itu namanya merdeka. Kemudian yang selanjutnya sehat, ya. Jadi orang kalau sakit dia tidak berkewajiban sholat Jumat. Yang terakhir yaitu menetap harus bertempat tinggal. Oke, ya, sebelum ke syarat sah sholat Jumat, biar kalian ini tetap fresh, ya, konsentrasinya tetap terjaga, maka sedikit akan ada ice breaking, ya. Oke, ini namanya ice breaking cek konsentrasi, ya, atau tepuk konsentrasi. Jadi kayak gini, kalau Bapak bilang pagi, ya, kalian tepuk tangan sekali, ya kan? Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, nah sore ini ya, sore tepuk tangan 3 kali.
kalau Bapak bilang tepuk malam, nah kalian jangan tepuk. Kenapa? Orang lagi pada tidur. Oke, paham semuanya? Jadi nanti yang nggak bisa jawab ya nanti akan ditanya oleh Bapak. Setuju? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Berarti sudah konsentrasi. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke. Ya. Nah, syarat sah sholat Jumat ya. Boleh sambil dicatat ya poin pentingnya. Syarat sah sholat Jumat yang pertama dilakukan di daerah pemukiman ya. Keadaan mukim baik di desa atau di kota dan tidak sah dilakukan di ladang yang bukan penduduk tetap. Yang kedua dilakukan di waktu duhur. Jadi sholat Jumat tidak bisa di waktu pagi ataupun waktu sore, harus waktu duhur ya. Kemudian yang ketiga dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu tidak bisa kalian mengerjakannya sendiri, melainkan harus bareng atau berjamaah. Dan yang keempat dikerjakan setelah dua khutbah. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Next. Oke, rukun sholat Jumat ya. Di sini ada beberapa macam ya ataupun poin terkait rukun sholat Jumat. Yang pertama harus menghadap kiblat ya. Jadi tidak bisa sholat Jumat menghadap ke utara, ke selatan atau ke timur ya. Kemudian yang kedua membaca niat. Nah, sudah bisa ini membaca niat sholat Jumat? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oke, semuanya bisa ya. Kemudian yang ketiga mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar ya. Setelah itu meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri di atas dada ya. Jadi begini ya. Nah, ini di atas, ini di bawah. Jadi seperti ini ya. Kalau bahasa ininya masih dapat ya, masih dekat ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca satu surat Al-Quran, ruku, i'tidal dan sujud. Kemudian selanjutnya duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan akhir. Terakhir mengucapkan salam. Assalamualaikum. Beda ya. Sholat Jumat, sholat fardu ya itu sama assalamualaikum. Lain halnya dengan sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sholat jenazah beda ya. Kemudian khutbah sholat Jumat. Khutbah menurut bahasa atau etimologi adalah berarti pendahuluan atau mukadimah. Menurut KBBI, khutbah berarti pidato menguraikan ajaran agama ya. Nah, syarat dan rukun khutbah. Yang pertama, khutbah harus dilaksanakan pada waktunya, yaitu waktu duhur. Yang kedua, khotib harus berdiri jika mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh khutbah sambil duduk ya. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika mau khutbah kedua, setelah selesai khutbah pertama itu harus duduk ya. Kemudian selanjutnya suci dari hadas dan najis ya. Makanya nanti sebelum sholat itu kan harus mandi dulu, harus wudu dulu ya, harus bersih baik badan, pakaian dan tempat ya. Kemudian selanjutnya menutup aurat ya. Selanjutnya suaranya dapat didengar oleh jamaah. Jadi jangan sampai baca khutbah suaranya pelan ya, tapi harus keras ya. Kemudian antara khutbah pertama dan kedua
serta antara khutbah dengan salat harus tertib atau berkelanjutan, harus berurutan, ya, tidak boleh diacak. Nah, rukun khutbah Jumat. Jadi rukun itu, ya, itu harus dilakukan. Kalau sampai tidak dilakukan, maka khutbahnya tidak sah, ya. Yang pertama, rukun khutbah mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah, ya. Biasanya berupa alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Coba semuanya membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya sholawat. Itu wajib atau rukun. Kemudian yang ketiga, berwasiat atau memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Contoh, ittaqullah, ya, wa ati'u, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, itu namanya wasiat, ya, tentang takwa kepada Allah. Kemudian selanjutnya membaca ayat-ayat suci pada salah satu rukun khutbah. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk kaum muslimin dan muslimat. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan terkait tentang khutbah Jumat, ya. Kepada yang sudah ditugaskan dipersilakan untuk maju, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina qamu bi syari'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hapus buat kita semua, ya. Selanjutnya, ya, ada tugas dari Bapak, ya, terkait apa yang telah Bapak sampaikan hari ini. Di sini ada tugas, ya, tentang rangkaian sholat Jumat. Nanti per kelompok untuk menempelkan jawaban yang benar, ya. Ini kelompok 1, ya, 2, 3, 4, 5, ya.
Sehat-sehat. Oke, Bapak kasih waktu beberapa menit ya bagi yang sudah selesai ya, acungkan tangan salah satu dari kelompok untuk lanjut ya. Sholat Jumat yang pertama Islam, yang kedua balik, betul ya? Oke, kasih hapus dong untuk kelompok satu. Ya. Nah, untuk kelompok dua, syarat sah sholat Jumat yang pertama waktu zuhur, betul nggak waktu zuhur? Oke, yang kedua rukun sholat Jumat yaitu ya, betul nggak? Betul. Oke, untuk kelompok dua juga 100, kasih hapus. Ya, untuk kelompok yang lain. Oke, untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Syarat sah sholat Jumat yaitu menghadap kiblat, betul nggak? Betul. Kemudian sunnah sholat Jumat memakai wangi-wangian. Oke, kasih hapus juga untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, sunnah sholat Jumat kelompok 4 yaitu mandi. Kemudian rukun sholat Jumat membaca hamdalah atau pujian. Oke, 100 untuk kelompok 4. Ya, maju untuk kelompok 3. Ya, maju. Untuk kelompok 5 menempel membaca sholat masuk ke rukun khutbah. Betul apa salah? Betul ya. Kemudian rukun sholat Jumat dikerjakan secara berjamaah. Ya, alhamdulillah untuk hari ini ya semuanya dari masing-masing kelompok luar biasa, kasih aplaus buat kita semua. Baik, sebagai penutup ya untuk materi hari ini, alhamdulillah telah selesai ya.
mudah-mudahan dengan kegiatan materi hari ini tentang sholat Jumat, mudah-mudahan sholat Jumat kita lebih semangat lagi ya, lebih rajin lagi, khususnya untuk laki-laki ya. Oke, bayaran versi atau tanya jawab, Bapak ingin bertanya ya terkait materi hari ini ya. Bagaimana ini masih mengulang, coba cek konsentrasi ya. Bagaimana hukum sholat Jumat bagi perempuan? Boleh nggak sholat Jumat bagi perempuan? Apa hukumnya? Hukumnya sunnah ya. Yang wajib adalah laki-laki ya. Ya, jadi sholat Jumat ini amat penting untuk kita semua sebagai bentuk rasa keimanan kita kepada Allah. Di antaranya adalah melaksanakan sholat Jumat ya. Sebelum itu Bapak akan memberikan tugas ya. Untuk hari ini kalian mengisi lembar kerja ya. Oke, ini adalah nomor kerja kalian ya yang telah kami kerjakan. Nanti akan Bapak cek ya dan periksa. Dan terakhir ya Bapak akan memberikan asesmen penilaian ya terkait materi hari ini ya yang telah Bapak paparkan ya dari awal sampai akhir. Ini ada berupa soal uraian ya. Silakan untuk diisi. Soal ini telah kalian jawab semua ya. Bapak minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban dari soal ini ya. Nah di sini ada kelompok 5 nih. Siapa yang mau mewakili? Ya. Soalnya presentasikan dari depan. Ya. Soalnya yang keras ya. Soalnya baca. Oke, kasih hapus untuk kelompok 5. Oke, Bapak minta dari kelompok 1 ya, karena kelompok 1 itu kelompok yang pertama ya. Ya siapa ini? Kamu nih, Fikri ya. Silakan maju. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Mengapa umat Islam melaksanakan sholat Jumat? Karena merupakan kewajiban. Tiga, apa saja syarat wajib sholat Jumat? Islam, balik, 2 rakaat. 4, apa saja sunnah sholat Jumat? 2, memakai baju bersih terlebih berwarna putih, memotong kuku serta menangis. 5, apa hukum sholat Jumat? Fardu ain, yaitu fardu itu kewajiban yang dilaksanakan oleh muslim. Oke, kasih hapus jawabannya luar biasa untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat ya, dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur. Baik, untuk hari ini pembelajaran ini cukup sampai di sini terkait materi sholat Jumat ya. Maka untuk materi selanjutnya minggu depan insya Allah kita
membahas apa itu hikmah sholat Jumat. Boleh kalian belajar sendiri dulu di rumah, nanti minggu depan akan kita kupas bersama. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di minggu depan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum